Kamu Waalaikumsalam. baru gabung. Alhamdulillah. Gimana kabarnya yang lainnya? Pak Fauzi nggak kerja? Biasanya Sabtu juga kerja, enggak ya? Enggak, masih WFA, Bu. Mungkin tanggal 12 kalau nggak diperpanjang WFA-nya. Oh. Jadi kerja Masih di di rumah ini? aja, Bu. Masih di Sarinah, Pak Fauzi? Iya, masih, Bu. Kemarin tuh karena ada yang satu positif di gedung Sarina, jadi semuanya diliburin. Oh Kita iya. pada swab semua. Disemprot Udah kan hasilnya ya? bagus. Ya, alhamdulillah kita bisa online ya. Masih. Iya, Bu. Ya. Novi itu adiknya apa? Siapa? Ponakan, Ibu. Oh, ponakan. Sari belum ada ya, Sari. Sari udah melahirkan belum? Sudah, Bu. Bu, Sari sebenarnya sudah ada, Bu. Tapi kadang dia ada trouble di speaker. Jadi apa yang disampaikan nggak terdengar gitu, Bu. Makanya kalau absen suka minta saya juga. Mas Fauzi saya ada. Iya, nggak apa-apa. Sudah melahirkan, Bu. Ada yang hamil. Oh, Hajah yang hamil ya? Iya, Bu. Berapa bulan aja? Sekitar 5 bulan kayaknya, Bu. Oh, berarti perkiraan bulan Maret ya melahirkan. Kalau HPL-nya sih sekitar bulan Januari Februari, kayaknya pas UAS. Wah, lumayan itu saya mau tanya apa? Nah, gimana ini? Ya, Bu, nggak apa-apa. Bisa lah, insya Allah lancar. Nanti babynya lahir langsung mikir UAS dia. Iya, benar. Amirul, mana Amirul? Amirul izin, Bu. Lagi di Kudus kalau nggak salah, Bu. Oh, saya mau tanya istrinya udah hamil belum? Iya, kita doakan ya, Bu. Ya, amin. Ada yang menikah? Mau menikah atau sudah menikah? Ada, Bu, Mela, pengantin Bu. baru, Mela. Mela, Bu. Mela, kapan mau nikahan? Udah, Bu. Seminggu, Udah. sebulan, 2 bulan yang lalu. Seminggu Oh, apa? udah yang lalu. Bulan kemarin pokoknya, Bu. Iya, nikahan dalam ini ya. Nggak ada pesta berarti ya. Oh, ini Yuyun, Inca, Anissa, Eis, Asara, Sonia. Agus ini nggak ke Jakarta lagi, menetap di Makassar sekarang. Enggak, Bu. Sekarang lagi di Bogor, Bu. Oh, lagi di Bogor. Udah Iya. pindah di Bogor. Baru 1 bulan ini di Bogor, Bu. Oh, berarti udah nggak ini lagi ya? Oh, nanti kembali lagi ke Makassar atau gimana? Rencananya awal tahun, Bu.
Oh, awal tahun baru kembali ke Makassar. Iya, Bu. Bagus lah. Ya pasti Bogor lagi WFH ya, lagi online gini. Pas kemarin di kelas. Betul, Bu. Oke, udah banyak ini 33. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ucapkan syukur alhamdulillah dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan ya dan waktu untuk ketemu secara online dalam mata kuliah akuntansi lanjutan ini ya. Sebelum kita mulai masuk ke materi berikutnya, ada yang ingin ditanyakan nggak untuk materi yang chapter 1 kemarin? Ibu boleh tanya nggak, Bu? Boleh. Bu, aku masih bingung antara bedain yang masuk ke investment expense sama additional itu ya, Bu. PIC. Aku masih bingung. Yang termasuk Kalau yang investment expense itu adalah yang direct cost. Misalnya pengeluaran untuk akuntansinya, biaya akuntan, biaya pengacaranya, terus biaya konsultan pada saat penggabungan usaha. Misalnya bayar konsultan dulu untuk menilai apakah perusahaan yang mau dibeli itu layak atau tidak. Nah, itu masuk investment expense. Ya. Misalnya biaya pengacara untuk biaya legal untuk pada saat penggabungan usaha. Nah, itu masuk investment expense. Tapi kalau misalnya biaya pendaftaran ke Bursa Efek, biaya pendaftaran atau pembuatan sertifikat saham, nah itu masuk additional paid and capital. Begitu. Jadi untuk biaya akuntan, biaya legalnya, kemudian biaya konsultannya itu masuk investment expense. Begitu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke chapter 2? Tadi yang additional expense ya? Additional PIC, paid and capital. Bu, maaf Bu, kalau registrasi masuknya kemana Bu? Additional paid and capital, mengurangi PIC. Ya, oke. Bu, yang additional expense ini bisa diminta tolong diulang, Bu? Yang kalau yang masuk investment expense itu adalah biaya untuk biaya akuntan, biaya pengacara atau legalnya, sama biaya konsultan untuk penggabungan usaha. Kalau additional paid and capital misalnya adalah biaya registrasi di bursa. Kemudian biaya penerbitan sertifikat saham. Itu masuk additional paid and capital. Bu, maaf mau tanya lagi. Boleh. Kalau yang transferring assets itu masuknya kemana ya, Bu? Terus maksudnya itu transferringnya itu gimana ya, Bu? Transferring asset untuk yang soal yang mana? Yang kemarin, Bu, yang struktur 1. Nomor 3. Nomornya acak ya. Oh, yang ini ya, yang ABCD. Iya, Ibu. Yang ABCD, soalnya apa? Tolong dibacain. Nama perusahaannya aja. Yang on March 10, PT Pratama Tbk. Oh, kenapa Ya, itu? Yang itu, Bu, kan ada calculate the additional paid in capital. Itu terus transferring the assets-nya itu masuknya ke investment
expense atau PIC? Oh, sebentar ya. In accountant for the business combination, oh 30.000. 30.000 itu masuk additional paid and capital. Oh gitu. Iya. Jadi Anda disuruh menghitung total additional paid and capitalnya berapa kan? Kemudian ya, sumber fair value-nya adalah ini. Include cost 200.000 registering. Itu additional paid and capital. 50.000 masuk ke Additional. 100.000 masuk ke investment. 100.000 in akuntan. Oh ya, itu beban Itu expense. masuk investment expense. Ya, expense. 20.000 untuk delivering securities, additional paid and capital. 30.000 untuk transferring aset, itu additional paid and capital. Jadi investment expense-nya cuman yang 100.000 aja. Yang akuntan ya, Bu? Iya, yang Yang akuntan. biaya. Ya. Terima kasih, Bu. Udah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah? Nggak ada? Sip. Oke, kita lanjutkan yang ke chapter 2. Chapter 2, saya izin videonya saya stop dulu. Kalian juga boleh stop video. Nah, oke, saya belum share screen. Ini, oke. Udah kelihatan screen saya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke, kita mulai ya untuk chapter 2 tentang investment saham atau yang disebut dengan stock investment. Jadi kita mempelajari akuntansi untuk pihak investor, ya. Untuk akuntansi investasi di pihak investor itu metode akuntansinya ditentukan dari level of influence of control ini, ya, influence or control. Artinya ditentukan dengan tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian investor ke investee, ya. Tingkat pengaruh atau kontrol ini kita bedakan menjadi 3 kategori, yaitu kurang dari 20%, kategori 20% sampai 50%, dan lebih 50%. 20%, 50% ini adalah persentase dari kepemilikan saham investasi oleh investor. Kalau investor itu memiliki kurang dari 20% sahamnya investasi, dikatakan investor itu tidak mempunyai signifikan influence atau dia tidak mempunyai pengaruh atas investasi. Pengaruh apa? Yaitu pengaruh terhadap manajemen dan operasionalnya investasi, ya. Nah, kemudian yang kepemilikan saham 20-50% dikatakan di sini presume significant influence. Mungkin ada significant influence-nya, ya. Nah, ini 20-50% ini agak ambigu ya. Dia bisa mendapatkan kontrol atas investasi atau dia tidak mendapatkan kontrol. Dia tidak punya pengaruh signifikan. Nah, kemudian yang kepemilikan lebih dari 50% berarti investor atau satu perusahaan itu akan menguasai perusahaan yang lainnya. Investor akan menguasai investasi. Berarti investor mempunyai signifikan influence dan dia punya kontrol kendali atas operasional perusahaan yang dibeli sahamnya itu. Nah, untuk metode akuntansi ini dibedakan sesuai dengan kategori kepemilikan saham tadi, ya. Kalau kurang dari 20% dikatakan dia tidak, investor tidak mempunyai signifikan influence, tidak punya kontrol
maka metode akuntansinya adalah fair value atau cost method. Kalau kepemilikan 20% sampai 50%, kalau ini punya significant influence, maka metodenya equity method. Tapi kalau 20 sampai 50% tidak mempunyai significant influence, maka metodenya adalah fair value. Jadi nanti kalau soalnya di kategori ini, Anda lihat keterangannya, significant influence atau tidak. Kalau ada significant influence, berarti pakai equity method. Tapi kalau tanpa significant influence, berarti pakai fair value metodenya. Nah, kalau lebih dari 50% bahwa si investor mempunyai kontrol, signifikan kontrol atau signifikan influence terhadap investasi, maka metode akuntansinya adalah pakai equity method dan harus dikonsolidasikan laporan keuangan tersebut. Ya, jadi untuk menentukan metode akuntansinya kita harus tahu dulu ininya berapa, persentase kepemilikannya. Nah, dampaknya dari laporan dari metode akuntansi tadi adalah sebagai berikut, ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini ya, kita lihat di sini, kalau lack of significant influence, tidak ada kontrol yang penting, yaitu kurang dari 20% atau 20 sampai 50% tapi tidak punya kontrol influence, tidak punya kontrol, maka investmentnya akan dicatat berdasarkan fair value. Ya. Nah, kemudian si investor akan mencatat pendapatan investasi hanyalah berupa dividen yang diterima saja dan diumumkan oleh investinya. Kalau seandainya itu significant influence, maka investment carrying value-nya ini akan di-adjust. Di-adjust dengan apa? Tidak di-adjust dengan fair value, tapi di-adjust dengan berapa earning yang akan didapat oleh investor itu dari investi, dan berapa dividen yang akan didapat dari investi. Berapa yang didapat itu tergantung dari persentase kepemilikan tadi. Ya. Nah, kalau pendapatan investasi, kalau itu adalah significant influence, antara 20 sampai 50% atau lebih 50%, maka pendapatan investasinya adalah berapa jumlah proporsi atas earning dari investi itu yang didapat oleh investor. Nah, mungkin Anda juga bingung kalau mendengarkan hanya begitu saja. Kita lihat soalnya, ya, soalnya di sini. Contoh soal perbandingan antara fair value dan equity method. Asumsikan bahwa Pop Corporation mengakuisisi 2.000 dari 10.000 saham yang beredar miliknya Son dengan harga $25 per share tanggal 1 Juli. Berarti berapa persen ini? 2.000 dibanding 20%, Bu. Ya, 20% kepemilikannya. Nah, sekarang asumsikan book value dan fair value-nya atas aset dan liability-nya Son itu sama. Jadi nilai book value sama fair value atas aset dan liability-nya Son itu sama. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah membayar kas-nya ya. Jadi dibayar secara kas. Sekarang dalam satu periode tersebut yang berakhir tanggal 31 Desember, Sun melaporkan net income-nya sebesar 25.000 dan dividen dibayar pada tanggal 1 November sebesar 10.000. Nah, sekarang saya beri yang tanda merah ini. Jika ada bukti, ada inability to exercise significant influence, kalau Pop itu tidak mempunyai significant influence, maka Pop harus mencatat investasi ini ke dalam fair value.
dan merevaluasi nilai investasi itu berdasarkan fair market value pada akhir periode akuntansi. Sebaliknya, jika POP itu ada significant influence, maka POP harus mencatat ini, transaksi ini, di dalam metode ekuitas. Oke ya, nah sekarang kita lihat metodenya. Sekarang kita lihat kita lihat yang ini dulu. Yang apa ini? Metode fair value dulu. Bentar ya, sebentar. Yang metode fair value, kita lihat tanggal 1 Juli, POP akan mencatat investment padasan pada kas 50-50. Sekarang 50 Anda tahu dari mana ini? 2000 dikali 25 ya Bu tadi itu. Ya, 2000 kali 25. Oh ya, saya ingat. Kamu kan sudah punya ini ya, bahan ajar udah punya ya? Sudah, Bu. Udah bisa akses e-learning kan? Nah, Sudah, Bu. kamu buka, kemudian kamu catat. Karena ada banyak sekali yang mungkin perhitungannya agak kelewat. Seperti tadi, 50.000 dari mana? Kan nggak ada di sini dapatnya. Nah, kamu bisa catat di sampingnya atau di bawahnya. Ya, 50.000 adalah 25 kali 2.000. Nyatatnya investment padasan pada kas tanggal 1 Juli. Pada 1 November, Sun melaporkan dividen. Dividennya kan 10.000. Kalikan 20%, maka dicatat kas pada pendapatan dividen 2.000. Kemudian tanggal 31 Desember, karena tidak ada keterangan fair value dari harga sahamnya Sun itu berapa, maka tidak ada keterangan di sini. Ya, tidak ada adjustment-nya. Karena apa? Dianggap karena soalnya tidak ada keterangan tentang market price-nya. Seandainya ada, nanti di-adjust. Ya, adjustment-nya bagaimana? Nanti di bawah ada lagi adjustment-nya. Oke, sampai di sini yang untuk fair value ada yang ditanyakan nggak? Yang ini dulu. Udah? Atau masih mikir? Sudah deh Bu. Udah. Kemudian yang kita lihat yang metode ekuitas. Tanggal 1 Juli jurnalnya sama, investment padasan pada kas 50-50. Untuk pendapatan dividen kita lihat sekarang. Kalau metode equity, kreditnya bukan pendapatan dividen, tapi mengurangi investasi pada Sun. Nilainya tetap 2.000. Nah, pada saat si Sun itu mengumumkan laba bersihnya kan 25.000. Nah, kalau metode equity, maka dicatat investasi pada Sun pada pendapatan dari Sun. 2.500. 2.500 dari mana? 25.000 kalikan 6/12 kalikan 20%. Kalau yang fair value, kalau seandainya Sun itu melaporkan adanya laba bersih, tapi kalau kita mencatatnya fair value, karena tidak punya signifikan influence, maka laba bersih itu tidak perlu kita anggap sebagai pendapatan income dari investinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Perbandingan dua metode ini. Belum, Bu. Belum. Sekarang kita hitung. Pada fair value atau cost method pada tanggal 31 Desember, berapakah nilai investasi dari pada Sun? Kalau pakai ini, per 31 Desember, saldonya investasi pada Sun berapa? Kita hitung.
50 ditambah 2.000 dikurangin 2.500 bukan, Bu? Nah, yang ini dulu, yang fair value dulu. Fair value. Yang fair value. Fair value. 50.000. 50.000. 50.000, ya kan? Nggak ada. Nah, tetap ini dulu. Makanya disebut cost method. Ya. Sedangkan equity method, kita lihat. Nilai investasi pada SAN-nya pada akhir periode berarti 50.000 dikurangi 2.000 ditambah 2.500. 2.500. Nah, berarti nilai investasinya adalah 50.500. Sudah? Nah, kemudian kita lihat yang fair value. Berarti pendapatannya berapa? Pendapatannya kan cuma ini dari dividen income, yaitu sebesar 2.000. Tapi kalau equity method, pendapatan income-nya, pendapatan dari investasinya adalah 2.500. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, untuk yang metode fair value, Bu. Kalau di 31 Desember tadi misalkan ada harga pasarnya, berarti itu akan di-adjustment juga kan, Bu? Terus akan mengurangi perhitungan sama dengan equity method ya, Bu? Oh enggak, tidak. Tetap ini. 50.000. Iya. Karena adjustnya nanti seperti ini adjustnya. Adjustnya hanya ini, seperti ini. Allowance to adjust available for sale securities to market value pada unrealized gain on available for sale securities. Ini kalau ada gain. Tapi kalau ada loss, berarti kan dibalik saja. Di atasnya. Ya. Loss on, itu apa namanya? Adjustment on fair value. Begitu. Siap, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Tapi kalau equity method, kita tidak perlu adjust dengan fair value-nya ya. Yang di-adjust hanya disesuaikan dengan dividen dan earning-nya saja untuk nilai investasinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah? Lanjut. Atau masih mau meresapi? Lanjut, Bu. Lanjut. Nah ya. Nah. Sekarang seandainya jadi likuidasi dividen. Apa itu likuidasi dividen? Exception itu apa ya? Pengecualian terjadi ketika dividen yang diterima itu melebihi bagian earning yang diterima oleh investor. Ya, misalnya demikian. Kita lanjutkan ya dari contoh di atas. Misalnya SAN net income-nya adalah 15.000. Sehingga sebagian dari POP adalah 1.500, yaitu 15.000 kalikan 6/12 kalikan 20%. Nah, sekarang dividen yang diterima tetap 2.000. Berarti dividennya kan lebih besar daripada bagian earning-nya. Nah, berarti dividennya ini harus dikurangi 500. Supaya apa? Supaya sama dengan jumlah dari pendapatan earning ini tadi. Income from earning tadi. Sehingga dibuat jurnalnya yaitu dividen income-nya dikurangi 500, investasi pada SAN-nya juga berkurang 500. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ibu maaf masih agak bingung, boleh diulang nggak Bu? Boleh. Makasih Bu. Seandainya net income-nya SAN itu 15.000,
berarti bagiannya POP adalah 15.000 kalikan 6/12 kalikan 20%. Coba saya tanya, ini kenapa kok ada 6/12 di sini? Atau setengah? Karena Dari tanggal bulan 1 Juli, Bu. Ya, betul. Karena mulai dari bulan Juli. Nah, sekarang bagiannya POP kan cuma 1.500. Sedangkan dividennya adalah 2.000. Berarti kan lebih besar dividennya daripada earningnya. Pendapatannya. Betul. Nah, berarti dividen ini nggak boleh melebihi dari earningnya. Sehingga pendapatan dividen yang 2.000 yang tadi dicatat 2.000 itu harus dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 500. 500 dari mana? Yaitu selisih antara 2.000 dengan 1.500. Dan buat jurnal dividen income pada investasi pada SAN 500. Berarti ini sama dengan kayak adjustment ya, Bu? Betul, iya. Iya. Ini kan to adjust dividend income. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Oke, sampai di sini udah beres ya. Beres. Nah, seandainya ini kan tadi ya, misalnya kalau investasinya masuk available for sale dan harus di-adjust berdasarkan fair value-nya, maka jurnalnya seperti ini ya. Kenapa 10.500? Karena dari 60 fair value-nya 60.000. Dari mana 60.000 dibandingkan dengan 50.500? Nah, ini adalah asumsinya adalah tidak ada signifikan influence. 20% tidak ada signifikan influence dan dicatatnya berdasarkan equity method. Karena tidak ada signifikan influence kan masuk available for sale. Jadi misalnya investasinya itu untuk diperdagangkan. Kalau untuk diperdagangkan harus mengikuti fair value. Begitu ya. Jadi ini jurnalnya seperti ini. Oke, sampai di sini. Tapi Bu, izin nanya, Bu. Boleh. Bu, izin nanya, Bu. Nah, itu 10.500 saya masih belum tahu cara perhitungannya, Bu. Kan di situ kan fair value-nya 60.000 ya, Bu. Ya. Kalau dihitung dikurangin 10.500 kan sama dengan 49.500, Bu. Nggak balance ke 50.000. Izin, 50.500. 50? 1.500. Kita pakai yang ini. Yang ini. Dikurang 60.000 ya, Bu? Iya. Ini 9.500, Bu. Berapa? 9.500. Oke, bentar ya. Maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kamu boleh lihat bukunya itu ya, di soft Oh, ya, copy-nya Bu. itu. Di entry reduce itu. Oh, sorry. Setelah dikurangi ini. Setelah dikurangi ini. 500. Ya. Oh, iya, Bu. Paham. Jadi tetap ya. Ada penambah. Bentar. 60 dikurang 50.500. 50.000 Iya, yang Bu. fair value 50.000 dikurangi 500 Ditambah 500 jadi pas ketemu. Enggak. Ini. Sorry, saya salah menjelaskannya. Iya, Bu. Yang ini yang tadi yang adjustment itu kan yang untuk fair value. Yang ini kan. Pertamanya kan 50.000. Iya, ya kan? Bu. Kemudian ada dividen income-nya 2.000. Iya. Karena earning-nya itu 1.500, maka dividennya dikurangi 500. Iya. Ya kan? Kemudian investasi pada sahamnya juga dikurangi 500. Ya kan? Berarti 50.000 ini dikurangi 500 ini. Jadi 49.500.
ya kan? Iya. 49.500 dibandingkan dengan 60.000. Berapa? 10.500. Betul. Ketemu, Jadi, Bu. ya. Jadi yang untuk likuidasi dividen sampai ke bawah ini adalah tambahan informasi untuk yang fair value method. Ya. Yang untuk equity method tidak ada apa-apa di situ. Karena pada saat menerima dividen, dia akan mencatat pengurangan pada sahamnya. Pengurangan investasi pada sahamnya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke, sampai di sini. Lanjut, apa masih mau diresapi dulu? Lanjut, Bu. Lanjut. Sekarang kita lihat masuk ke materi berikutnya adalah equity method. Kita sekarang bahas yang hanya equity method saja, yaitu untuk metode one line consolidation. Ya. Metode equity disebut juga dengan metode one line consolidation. Karena investasi itu dilaporkan pada single amount pada satu akun saja, yaitu dalam investor balance sheet, yaitu akun investasi. Dan pendapatan investasi juga dilaporkan dalam satu single amount saja, yaitu di dalam income statement-nya si investor. Nah, sekarang kita lihat di sini. Prosedur akuntansi ini adalah untuk yang metode equity. Metode equity itu sama aja kalau si investor itu memiliki signifikan influence atas investasi 20% sampai 50% atau kemampuan untuk mengendalikan investasi lebih dari 50%. Pokoknya kalau ada signifikan influence, biar 20 sampai 50% atau 50 lebih 50% tetap harus pakai metode equity. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Asumsikan Pump Company membeli 30% sahamnya Sun pada tanggal 1 Januari dengan cash 2 juta ditambah sahamnya PEM 200.000 lembar saham dengan nilai par $10 dan market value-nya $15 per share-nya. Kemudian ada biaya tambahan, yaitu biaya tambahannya 50.000 untuk biaya registrasi dan 100.000 untuk konsultasi. Nah, tanggal 1 Januari jurnalnya adalah investasi pada Sun 5.000. 5.000 dari mana? Yaitu dari 2.000 ditambah 200.000 kalikan 15. Common stock-nya berapa? Yaitu $10 kalikan 200.000. Additional paid and capital-nya dari mana? Dari 15 dibandingkan 10 kalikan 200.000. Kas-nya adalah 2.000. Ya. Kemudian investment expense-nya adalah berapa investment expense-nya? 100.000. PIC-nya dikurangi 50.000 untuk beban registrasi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Itu, Bu, masih bingung 5.000. Investment installnya 5.000. Ini 2.000 kas. Oke. Kemudian ditambah dengan 2.000. saham 200 lembar saham. Nah, 200.000 lembar saham kalikan dengan market value-nya berapa? 15. Oke. Sekarang yang saya tanya, 200 lembar saham ini sahamnya siapa? PAM apa Sun? PAM ya nih. PAM, sahamnya PAM. Januari, take order.
juta. Sebentar ya, sebentar saya izin dulu. Sebentar. Baik, Bu. Umabi sehat? Sehat, alhamdulillah. Om Kur monitor, Om Kur sehat? Sudah? Ada yang ditanyain lagi untuk yang tadi? Maaf Bu, mau Ya. tanya. Untuk yang common stock, additional paid in capital yang 1.000 itu dari mana ya Bu? Dari ini, 15.000 sama 10 ini. Additional paid in capital kan hanya untuk common stock kan? Common stocknya nilai pasarnya 15. Parnya 10. Berarti kan sisa berapa? 5. 5 kan 200.000 ini. Ya. Terima kasih Bu. Gimana? Ada yang tanya lagi? Udah? Beres semua? Sudah Bu. Sudah. Sekarang kita lanjutkan. Kita kalau ini ya, kalau jurnal ini kita belum tahu ya, apakah terjadi perbedaan antara fair value sama book value atas net assetnya miliknya Sun. Sekarang kita lihat, jika terjadi perbedaan antara book value sama fair value-nya. Nah, sekarang kita lihat. Model 1, adanya excess dari investment cost terhadap book value. Nah, sekarang di sini ada daftarnya, daftar net assetnya miliknya Sun, baik book value maupun fair value. Ya, ini ada bedanya di sini. Ya, kita lihat. Yang beda di sini apa saja? Yaitu inventory, other current asset, equipment, sama note payable. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, net assetnya, net asset secara book value-nya berapa? Rp15.000. Enggak dong. 0 ya, Bu? Net assetnya book value. Ntar saya hitung dulu, Bu. 1.000, 2.000, 10.000, tambah 2.000. 15.
15.000 Bu ya net Oh, asset. bukan. Net asset, ayo. Net asset sama dengan apa? Net asset total aset dikurangin hutang ya Bu. Ya, Oh. net asset dikurangi total aset dikurangi total hutang, liability. Oh, 15 dikurang 1.000 dikurang 2.000. 12.000 bukan Bu? Iya. Daripada menghitung begitu, Anda kan lihat ini, common stock sama return earning. Ini kan iya. sama dengan residu kan? Residunya apa? Aset dikurangi liability. Berapa totalnya? 12.000. Ya, begitu. Nah, sekarang kita lihat. Investasi pada saham tadi berapa? 5.000. 5.000 dari mana? Dari jurnal yang ini tadi, 5.000. Ya. Nah, sekarang book value-nya berapa? Book value-nya adalah 12.000. Ya kan? 12.000 Anda sudah tahu dari mana? Anda kalikan dengan prosentasenya. Prosentasenya adalah 30%. 30% kalikan 12.000, 3.600. Nah, Waalaikumsalam. sekarang investment cost-nya adalah 5.000 dibandingkan dengan book value-nya, net asetnya 3.600. Kenapa 3.600? Kan dari 12.000 kan yang dimiliki 30%. Sehingga ada ekses di sini. Eksesnya yaitu 1.400. Kenapa ekses? Karena investasinya lebih besar daripada book value-nya. Nah, sampai sini ngerti? Ya, Bu. Oke. Sekarang kita alokasikan 1.400 ini kan berarti kelebihan. Ya kan? Oh, iya. Jadi produk nggak bayar lagi ya? Bu, saya baru sadar. Tadi kan ada uang pelecehan kalau ngomongin. Ada ya? Sip. Halo? Halo? Halo, Bu. Nah, kita konsultasi lagi ya. Oke, ya, sampai mana tadi? Oh ya, kita alokasikan ini. Kita alokasikan ke inventory, other current asset, equipment, sama notes payable. Nah, sekarang kita lihat inventory saja contohnya. Inventory-nya, book value-nya 3.000. Fair value-nya 4.000. Berarti inventory ini dicatat under value apa over value? Di neracanya Sun. Under value. 3.000 ini under apa over? Under value. Under, ya, karena fair value-nya lebih besar. Berarti adanya under value, kita di-assign-kan 300 di sini. Dialokasikan 300. 300 dari mana? 1.000 kalikan 30%. 1.000 dari mana? Yaitu selisih antara fair value sama book value. Nah, sekarang ada current asset. Book value-nya 3.300. Fair value-nya 3.100. Berarti over apa under? Over. Over. Kita alokasikan overnya ini. Overnya berapa?
3.300 dikurangi 3.100. 200 kalikan 30%. Karena ini over, kita kurangi di sini. Min. Nah, yang equipment ini under juga. Berarti plus. Nah, sekarang liability. Ini under apa over? Over. Over. Ya, karena book value-nya 2.000 tapi fair value-nya 1.800. Karena ini over, maka dia ditambah di sini. Kan kebalikannya dari ini, kebalikannya dari aset. 60 di sini tambah karena ini untuk liability. Sudah, Anda tambah kurangnya ini jangan sampai salah ya, tambah kurangnya ini. Assignment alokasinya ini. Nah, kalau sudah dijumlah 1.200. 1.200 Anda bandingkan dengan 1.400 di sini. Selisihnya berapa? Selisih 200 ini yang dianggap sebagai goodwill. Nah, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan untuk alokasinya? Beres semua? Sudah, Bu. Beres ya. Nah, sekarang akuntansinya. Nah, sekarang asumsikan bahwa Sun membayar dividen sebesar 1 juta pada tanggal 1 Juli dan melaporkan net income-nya sebesar 3.000 pada akhir periode. Kemudian, excess cost atas book value-nya diamortisasi sebagai berikut. Yang untuk inventory, karena sudah terjual habis pada current year-nya, inventory-nya telah dijual setelah akuisisi, 100% dijual, maka amortisasinya juga 100%. Under current asset ini juga dihentikan pemakaiannya setelah akuisisi, maka juga diamortisasi sebesar 100%. Equipment didepresiasikan sebesar 20%. Note payable akan jatuh tempo pada 5 tahun yang akan datang, maka didepresiasikan 20%. Nah, sekarang jurnal yang ini adalah jurnal pada saat tanggal akuisisi. Ya. Kemudian jurnal ini adalah jurnal pada saat setelah tanggal akuisisi. Ya. Sekarang mungkin ada yang tanya, Bu, ini kan goodwill. Goodwill-nya 200. Kenapa nggak di jurnal? Kira-kira apa jawabannya? Kenapa tanggal 1 Januari kita tidak mencatat goodwill di jurnal? Tapi kita alokasikan ada 200 goodwill di sini. Apa jawabannya? Tadi kenapa, Bu? Pertanyaannya, Bu. Maaf. Kan ini ada goodwill 200. Ya kan? Di sini goodwill kan 200, ya kan? Nah, goodwill ini kan tidak ada catatannya. Pada tanggal 1 Januari kita hanya menjurnal ini saja. Ya kan? Kita tidak mencatat adanya goodwill. Enggak. Tapi kita mengalokasikan adanya goodwill. Kira-kira kenapa kok tidak dijurnal? Karena pada saat pembelian belum ada perhitungan goodwill, Bu. Oh, sudah. Sudah. Sudah ada perhitungannya ini, goodwill-nya di sini 200.
Goodwill ini terjadi pada saat akuisisi. Tapi tidak perlu kita catat, hanya kita alokasikan saja. Berarti kapan goodwill ini akan dicatat? Kira-kira kapan? Akhir periode bukan, Bu? Tanggal 31 Desember. Sekarang kita lihat ya. 31 gini. Jadi ini kan berapa persen? 30%. Ya kan? Nah, PAM sama SAN. Karena PAM mencatat 30%, SAN-nya masih hidup apa sudah dissolve? Masih terus jalan pakai nama SAN atau sudah dissolve? Masih jalan kan? Sudah masih berjalan, Bu. Karena hanya 30%. Ya, berarti goodwill-nya ini hanya akan muncul kalau PAM sama SAN ini membuat laporan konsolidasi. Goodwill 200 ini akan muncul pada saat laporan konsolidasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat karena ini bukan merger ya. Kan chapter 1 Anda catat adanya goodwill kalau SAN itu dissolve dan aset dimiliki oleh PAM semua. Ya. Jangan bingung. Nah, sekarang kita lihat. Karena ada ini, dividen 1 juta tanggal 1 Juli, PAM akan mencatat kas pada pendapatan dividen. 1 juta kalikan 30%. 300 ribu. Ya kan? Kemudian net income-nya 3 juta. 3 juta berarti investasi pada SAN pada income dari SAN 900. 3 juta kalikan 30%. 900. Oke. Kemudian tanggal 31 Desember. Nah, 300 ini dari mana? 300 yang pertama adalah dari inventory. Inventory-nya adalah 300 ini kan? Alokasinya goodwill 300. Karena inventorinya itu habis dijual, maka 300 ini juga harus dihapus. Hapusnya bagaimana? Yaitu hapusnya pada income dari SAN pada investasi pada SAN. 300. Sudah? Nah, kenapa ini investasi pada SAN-nya di sebelah kredit ya? Karena kan hapus kita, menghapuskan ini. Nah, sekarang bagaimana yang 60? 60 kan juga didispose kan, dihentikan pemakaiannya sehingga amortisasinya 100%. Sehingga kita membuat jurnalnya investasi pada SAN pada income 60. Mengapa yang satu ini investasinya di kredit, yang satu investasinya di debit? Kenapa coba? Apa jawabannya kira-kira? Kalau yang persediaan, menghapusnya income pada SAN pada investasi 300. Tapi kalau yang other current asset, menghapusnya investasi pada SAN pada income dari SAN 60. Kenapa salah satunya itu yang inventory investment-nya di sebelah kredit, yang other current asset investasinya ada di sebelah debit. Ini supaya nanti Anda tidak keliru ya. Karena posisi other current under. Ya, karena posisi other current adalah under. Di kredit, Bu. Jadi di penghapusan. Not payable over. Karena posisi inventory tadi under apa over? Other over current 30. Inventory-nya under apa over ini? Under, Bu. Under. Other current asset-nya under apa over? Over. Ya. Equipment-nya under apa over? Over.
Under. Equipment-nya under. Bu. Under. Under itu. Not payable-nya, liability-nya. Under. Over apa? Over. 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 Ini over sama under ini yang menentukan nanti pada saat kita melakukan adjustment ini. Karena tadi asetnya adalah inventory-nya tadi under, pada saat dia diamortisasi, investasinya ada di sebelah kredit. Karena ada current asset, posisinya adalah tadi over, maka posisinya kalau diamortisasi dia ada di sebelah debit. Begitu. Ya, kita lihat sekarang equipment. Equipment-nya kan under ya. Investasinya ada di sebelah kredit. Berapa? 45. 45 dari mana? 900 dibagi 20. 900 dari mana? 900 dari sini. Nih, 900. Hati-hati ya. Yang Anda bagi bukan 3.000 ini. Tapi 900-nya. 3.000 kalikan 30%. 900 di sini. Baru dibagi dengan 5. Sudah dibagi dengan 20. Ya. Nah, sekarang yang posisinya liability adalah tadi on over kan dia 2.000 sama 1.200 itu. Nah, yang diamortisasi adalah yang 60.000-nya. Yang bagian dari 30%-nya dibagi dengan 5. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita hitung apakah nilai investasi sahamnya. Nilai investasi sahamnya kita lihat 5.000 dikurangi 300. Kita lihat di sini investasi mulai dari awal 1 Januari, investasi padasan. Kita hitung sampai tanggal 31 Desember. Ya, berarti investasinya sebesar 5.303. Demikian juga dengan pendapatan investasinya sebesar 603. 603 dari mana? Kita hitung semua akun yang ada income dari SUN ini. Berarti 900 dikurangi 300 ditambah 60 dikurangi 45 dikurangi 12. 603. Beres sudah. Ya, biasanya yang ditanyakan berapakah nilai investasinya dan berapakah nilai pendapatan investasinya kalau dalam soal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Anda sudah masuk lab-nya ya sama Pak Khairul? Sudah Bu sama Pak Aswar Bu. Oh ya Pak, ya Khairul Aswar ya Pak Aswar. Oh ya, Khairul Aswar. Anda pakai buku apa? Sama seperti Ibu. Sama, Bu. Sama kayak Ibu, soalnya kan RPC dari Ibu juga katanya. Iya. Kemudian soal-soalnya gimana? Anda ngerjain yang mana? Jangan-jangan nanti ini. Nah itu Bu, bingung Bu. Nah, gimana? Di tulisannya 2A soalnya doang. itu disuruh tulisnya kerjain soal 2A. Terus saya nyari 2A apa? 2A yang mana bingung. 2A. Nggak ada 2A di sini. 2A, 3A. Kalian nggak tanya sama bapaknya? Dia bukannya minggu kemarin belum ada tugas ya?
Oh, belum ada. Ya udah nggak apa-apa. E-learning-nya ada tulisan yang suruh ngerjain itu, Bu. Itu kapan, Dek? Ada di earningnya? Minggu kemarin belum ada kan? Soalnya saya nggak ngerjain. Ada hari ini, enggak baru hari ini tapi di ininya dibukanya Oh. kayaknya. Baik-baik. Berarti minggu kemarin nggak ada tugas kan ya? Ada. Siap. Oke. Nah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Sekarang kalau kebalikannya ya, tadi kan investment cost-nya lebih besar daripada book value-nya. Sekarang kebalikannya. Kalau book value-nya lebih besar daripada investment cost. Nah, kita lihat sekarang. Book value-nya lebih besar daripada investment cost. Asumsikan Pop Corporation membeli 50% outstanding common stock-nya milik Sun tanggal 1 Januari per cash sebesar 40.000. Berarti investment cost-nya adalah 40.000. Kemudian dari summary laporan laba ditahannya miliknya Sun selama tahun berjalan adalah sebagai berikut. Modal saham awalnya 100 ditambah income-nya 20 dikurangi dividen per tanggal 1 Juli 5. Berarti modal sahamnya Sun pada akhir Desember adalah 115. Sekarang kita hitung berapa excess book value over investment cost-nya. Sekarang kita lihat. Investment cost-nya kan 40.000, ya kan? Modal awal ekuitas awalnya pada saat akuisisi yaitu 100. 50% diambil 50%. Berarti 100 kalikan 50%. 50.000. Book value-nya 50.000, investment cost-nya 40.000. Berarti ada excess book value atas investment sebesar 10.000. Udah ya. Nah, 10.000 kemudian kita alokasikan kemana? 10.000 ternyata ada inventory yang over value sebesar 2.000 dan equipment over value sebesar 18.000. Yang inventory habis dijual, yang equipment masa manfaatnya sampai dengan 10 tahun. Nah, sekarang kita lihat begini. Nggak ada goodwill di sini. Kenapa? Kita lihat. Ya, kita alokasikan 40 tadi cost of investment-nya, ya 40 investment cost-nya, kemudian ada dibeli dengan harga 50. Oh sorry, book value-nya adalah 50, berarti ada excess book value over cost-nya 10. 10 kita masukkan ke dalam 10 kita alokasikan ke dalam inventory 2.000 kalikan 50% dan equipment 18.000 kalikan 50%. Karena ini over value, maka ini dikurang, minus. Berarti ini sama dengan minus 10. Sama dengan di sini juga minus 10. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Lanjut, apa mau meresapi dulu? Meresapi Gimana dulu. teman-teman? Ibu nanya tuh. Meresapi dulu. Bu, yang 100.000 stockholders equity-nya itu dari mana, Ibu? Ini, keterangannya, modal awalnya. 1 Januari, akuisisinya 1 Januari.
Nah, nanti kalau sudah bilang ke saya ya. Gimana? Saya takut nanti saya ketiduran soalnya. Sudah, Bu. Lanjut, Bu. Udah. Oke. Nah, sekarang jurnalnya. Jurnal tanggal 1 Januari, investasi pada SAN pada kas 40. Oke ya, cash ini. Cash dari 40.000. Kemudian pada saat dividen, kas pada pendapatan investasi, kas pada investasi pada SAN. Dari mana ini? Dividennya kan berapa? 5 kalikan 50%, 2.500, 2,5. Ya, 2.500 di sini. Kemudian 31 Desember, karena untuk menghapus inventory, kelebihan inventory, investasi pada SAN pada income dari SAN. 10.000. Investasinya ada sebelah debit karena inventory-nya over value. Demikian juga dengan equipment. Equipment-nya berapa? Equipment-nya 1,9. 1,9 dari 1,9 dari ini kan langsung ini. Ini bukan, ini sorry. Yang ini untuk menghapus inventory adalah inventory-nya 1.000 kali 100% 1, kemudian equipment-nya 9.000 kalikan 10% 0,9. Karena sama-sama inventory sama equipment-nya over value, maka investasinya ada di sebelah debit. Yang ini adalah untuk pendapatan income-nya. Income-nya berapa, San? Income-nya adalah 20. 20 kalikan 50% yaitu 10. Kita catat investasi pada SAN bertambah, kemudian income dari SAN-nya juga bertambah 10. Nah, untuk penjurnalannya ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Bu. Lanjut. Setelah itu baru kita hitung ya, berapakah ending balance-nya atas investasi, maka kita hitung satu persatu ya. Initial cost-nya berapa? 40.000 dikurangi dengan dividennya, kemudian ditambah dengan pendapatan investasinya, kemudian ditambah lagi dengan amortisasi aset yang over value yaitu inventory dan equipment. Oke ya, udah beres. Satu lagi yaitu kalau terjadi bargain purchase. Nah ya, sekarang bargain purchase contohnya. POP mengakuisisi 25% sahamnya atas kepemilikan Saks Corporation sebesar $110.000 ya. Net asetnya Saks adalah sebagai berikut.
book value-nya berapa, fair value-nya berapa, kemudian ada perbedaan antara book value sama fair value. Inventory under value, building juga under value. Berarti asetnya under value 80. Oke ya. Nah, sekarang tax net income dilaporkan 60.000 dan dividennya dilaporkan 40.000. Inventory yang under value dijual selama 1 tahun itu dan buildingnya juga diamortisasikan sebesar 4 tahun. Lot mengakuisisi 25% kepemilikannya Saks. Kita lihat sekarang. Terjadi excess. Investment cost-nya lebih tinggi daripada book value. 10 ini kemudian kita assign, kita kelompokkan, kita alokasikan. Ya. Alokasi kemana? Ke inventory sama building. Inventory-nya berapa? Tadi berapa? Under value 20. Under value 20 berarti plus apa minus ininya? Plus, ya. Under value 20 berarti 20 kali 25. 5, kemudian buildingnya juga demikian. Under value 60 kalikan 25, 15. Nah, sekarang perbedaan fair value ini kan plus 20. Sedangkan eksesnya ini cuma 10. Berarti ada bargain purchase sebesar 10 di sini. Min 10. Nah, bargain purchase ini kalau goodwill kan tidak perlu kita catat tadi. Adanya goodwill tidak perlu kita catat. Tapi begitu ada gain on bargain purchase, maka akan kita catat pada saat kita mencatat investasi. Jurnalnya adalah investasi pada Saks 120. 120 dari mana? 110 ditambah dengan gain-nya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Nah, kalau sudah, kamu baca sendiri yang ke bawah ini. Tinggal dikit lagi. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sudah selesai kuliahnya. Iya.
Bu, bener nggak? Oh, ada ya, Bu? Bu, sorry, saya minta tolong diulang untuk yang bargain purchase tadi mental nggak sempat kedenger. Oke. Yang bargain purchase. Iya benar. Mulai dari awal ya. Iya, Bu. Yang bargain purchase, POP mengakuisisi 25% kepemilikan atas Saks. Dibeli dengan harga 110 pada tanggal 1 Januari. Net asetnya Saks pada saat tanggal akuisisi adalah sebagai berikut. Ini ya, ini book value-nya, Anda fair value. Kemudian diidentifikasi bedanya apa antara book value sama fair value. Ternyata ada inventory yang under value 20 dan ada building yang under value 60. Berarti ada yang under value-nya, total under value-nya adalah 80. Kemudian dilaporkan net income-nya Saks 1 tahun berjalan adalah 60.000. Dividennya Saks yang dideklar adalah 40.000 dalam 1 tahun. Kemudian penjelasannya, inventory akan habis dijual setelah tanggal akuisisi dan building akan tetap digunakan sampai 4 tahun kemudian. Ya. Kemudian kita hitung ada excess value, ada excess cost over book value atau kebalikannya, excess book value over cost. Kita bandingkan investment cost-nya 110, kemudian book value-nya adalah 400.000 kalikan 25%. 400.000 dari mana? 400.000 dari sini. Net asetnya 400 kalikan kepemilikan 25%, 100. 110 dibandingkan 100, berarti ada excess cost over book value sebesar 10. 10 ini ya. Gimana? Enggak, Bu. 10 ini akan kita alokasikan kemana? Yang jelas dialokasikan ke inventory dan building yang nilainya berbeda antara book value sama fair value. Bedanya berapa tadi? Inventory over value 20. 20.000 kalikan kepemilikan 25%. Sehingga assignment-nya adalah plus 5. Building perbedaannya adalah over value 60. Under value 60. Karena under value ini juga plus. Ya. 5 tambah 10, 5 tambah 15, 20. Dibandingkan dengan 10 di sini. Berarti ada minus 10. Minus 10 itu adalah gain from bargain purchase. Kalau tadi goodwill, yang atas tadi goodwill, nah ini kan under, ini under, ini kan juga plus. Tadi juga under, ininya eksesnya adalah alokasinya plus sama plus. Kalau goodwill 200, nih 200, kan tidak perlu di jurnal di sini. Tidak perlu di jurnal di sini. Nah, di sini. Nggak ada goodwill di sini. Ya kan? Tapi kalau beda tadi, kalau ada gain for bargain purchase, harus di jurnal, harus diakui pada saat tanggal akuisisi. Jurnalnya bagaimana? Gainnya taruh di sebelah kredit, investasinya bertambah nilai sebesar jumlah gainnya. Berarti investasi pada saatnya 120. Dari mana? 110 dari kas yang dikeluarkan, plus gain from bargain purchase-nya yaitu 10. Anda harus hati-hati. Ini nilainya kan sama. Nilainya sama. Ini eksesnya 10, ini juga 10. 10 itu dari mana? Yang gain itu. 10 itu dari yang ini. Yang minus 10 ini. Ya, bukan dari sini. Karena ini nilainya sama, nah ini agak membingungkan. 10 gain ini nilainya dari yang minus 10 ini.
Gimana Yuyun? Iya, Bu. Oke, nah, Iya, iya. yang Makasih, lainnya, Bu. Iya. Makasih, Bu. ya sama-sama. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ada yang sudah nyoba tugas terstruktur atau mandirinya untuk chapter 2? Belum, Bu. Belum. Ya udah. Setelah ini kamu buka tugasnya. Kan masih ada 1 jam ya, tunggu sampai jam 1. Atau setengah jam Anda istirahat dulu ya. 1 Yang jam tugas mandiri sampai jam belum kebuka, Bu. kerjakan yang Hah? Gimana? Yang tugas mandiri baru besok ya, Bu, kebukanya. Oh iya. Borobudur. Coba nanti saya lihat lagi ya. Saya kebanyakan kelas itu loh sampai ya. Oke, yang terstruktur Anda terstrukturnya due date-nya besok kan? Iya, Bu. besok. Bu, tapi Gimana? besok benar, Bu. Ya, besok ya. Oke. Stop share. Oke, pakai video lagi saya. Nah. Oke, kalau sudah kamu bisa itu buka e-learning-nya, mengerjakan tugas strukturnya. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa lewat ini, lewat WA. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, untuk record-nya itu bisa kita download nggak sih, Bu, ini? Record perkuliahannya. Nggak tahu saya, tolong dicoba. Saya juga belum coba itu. Kan ada ya yang di atas itu, di e-learning-nya tatap muka online. Nah itu bisa apa nggak, saya juga belum jelas itu. Mas Agus bantu jawab. Biasanya sih kalau di komputernya ada kayak aplikasi buat kayak screenshot video sih. Mandiri rekam gitu. Maksudnya auto save Tapi di ini learning. Iya. Iya, kalau mau. Halo? Halo, halo. Ya, Halo, Bu. masih kedengaran saya? Oke. Masih, Bu. Materinya perlu Ya. diulang-ulang lagi nih, Bu, supaya lebih paham. Makanya butuh downloadannya gitu. Iya, betul. Iya, betul sekali. Oh iya, saya boleh minta tolong kepada kalian. Ini special request ini. Jadi saya begini ya, saya kan punya penelitian saya belum selesai tentang UMKM, tentang bagaimana UMKM itu melaporkan laporan keuangannya. Nah, saya butuh responden. Kalian punya nggak kenalan atau yang menjadi pelaku UMKM? Biar jadi responden saya, untuk menjadi responden saya. Penelitian saya. Kalau di BUMN sih perusahaan saya kita punya mitra binaan, Bu, UMKM tapi ada di Jogja. Nanti coba saya minta kontak salah satu UMKM-nya. Nanti kalau udah ada itu bisa Ibu saling WA-WA-an. Boleh. UMKM-nya di Jogja. Kita ada. Iya, kan nggak apa-apa, nanti kita ketemunya lewat Zoom aja. Nanti saya akan ganti kuota internetnya, saya belikan kuota nanti untuk respondennya, gitu. Makasih, Bu. Terima kasih banyak ya Pak Fauzi. Saya tunggu kabarnya.
Jadi seperti biasa ya, kalau Anda bikin skripsi, saya bikin penelitian ya. Penelitian saya harus dikumpulkan November ya. Saya belum dapat responden, pusing juga saya. Sama aja, kamu bikin skripsi pusing, saya juga bikin penelitian juga pusing. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan mengerjakan tugasnya. Kita bisa diskusi lewat WA ya. Nah, kita istirahat dulu. Jangan lupa olahraga ya. Olahraganya kalau begini ya dari ruang tamu ke ruang makan gini ya. Setelah ini kita cari minum, cari makanan setelah ini. Capek pasti. Nah, bandut Bu Bolak-balik ke situ, Bu. Oke, silakan. Tadi saya pagi tadi setelah gini, oh jangan lupa Bu, ambil jemuran karena hujan di luar ya. Mungkin ada yang ambil jemuran, ada yang menjemur lagi. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Iya, Bu. Ya.